Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para tulaba-tulaba dimanapun anda berada, marilah kita belajar manding ya. Sekarang belajarnya bagian yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usika fi nadmil kalami bihom satin ingkun talil musi asyafi mupi'an la tawfalan sababal kalama waqtahu wal kaifa wal kalamal makana jami'a kuring wasiat ka anjeun dina nyusun caritaan mun anjeun arek nuturkeun nyaah kanu ngawasiatan lima perkara ku anjeun perhatikeun kahiji tong poho sabab nyaritakeun sifatna nyarita reujeng ukurana kalima tong poho patempatan nyaritana. Di sini Kiai Musonib itu pengarang kitab menjelaskan tentang wasiat dari orang yang berwasiat. Di antara wasiatnya itu kalau kita semua mau mengikuti, mangga diantaranya ada 5. Yang mana yang 5 itu pertama, kita jangan lupa situasi dan kondisi situasi dan kondisi terus si kontol panjang katanya, kepanjangannya tuh disingkatnya tuh, kepanjangannya itu situasi, kondisi, toleransi, pantauan, dan jangkauan. Nah itu, jika kita ingin menjaga lisan, diantaranya itu lihat situasi, kondisi, ya gitu. Yang selanjutnya sebab-sebab gitu kan ya, sebab-sebab dalam bercerita, dalam omongan gitu. Sebab dan musabab dilihat gitu. Terus dilihat juga waktunya diantara situasi, kondisi, toleransi, pantauan, dan jangkauan. Sebab cerita, sebab dan musababnya cerita atau omongan, terus waktunya diatur gitu. Terus sifatnya, nah sifatnya cerita itu priwe gitu. Terus ukuran cerita tuh gimana gitu kan ya, ukuran. Terus tempat juga, terus di mana tempat yang sekiranya buat bercerita yang baik gitu. Dan terutama ya, tidak semua omongan atau menceritakan orang itu menjadi gibah gitu. Kalau dilihat dari sini gitu ya, tidak semua omongan, bahkan tidak semua bohong itu haram. Bahkan ada bohong itu yang
Nah gitu ya, kalau diceritakan malah lebih panjang lagi. Jadi di sini wasiatnya musonib, kalau seumpama kita mau bercerita sama orang atau mengobrol sama orang atau musyawarah dan sebagainya, pertama lihat dulu sebab dan musabab, omongnya apa, terus lihat dulu waktunya. Pertama itu sabab dan musabab omongan, yang kedua waktunya, yang ketiga ukurannya, yang keempat tempatnya, yang ketiga itu sifat ya, kayak sifat itu yang ketiga tuh. Yang keempat itu ukuran omongan sepriwe gitu. Yang kelima itu tempatnya, kita mau mengobrol. Diulang lagi. Nah ini ya wasiatnya dari musonib itu seperti ini. Usika fi nadmil kalami bihom satin ing kuntalil musi asyafi kimutian latau palan sababal kalam waqtahu wal kaifa wal kalamal makana jami'a kuring wasiat ka anjeun dina nyusun caritaan mun anjeun arek nuturkeun nya kanu ngawasiatan kahiji topoho sabab nyaritakeun sifatna nyarita jeung ukuranna kalimatong poho tempatan nyaritana. Itu diantaranya ya. Atau kalau kita mengobrol itu intinya mah jangan pakai hawa nafsu gitu, atau sekarpe dewek. Itu banyak zaman sekian orang yang ngobrolnya itu tanpa agama, tidak mengetahui. Jadi orang yang tidak mempunyai dasar ilmu agama itu cenderung ngomongnya sekarpe dewek gitu, tidak mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau cenderung mengikuti hawa nafsu. Gimana caranya supaya kita atau teman-teman atau anak-anak kita ke depan supaya kalau bertingkah dan berbicara itu mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita didik anak itu, masukin ke pondok sekalian. Kan zaman sekarang mah ada asrama gitu ya, kan supaya sa'adatud daroin, yang namanya sa'adatud daroin itu dapat gitu, yaitu kebahagiaan dunia lan akhirat gitu. Ilmu dunia dapat, ilmu akhirat pun dapat gitu ya. Supaya sekali lagi supaya tidak terjerumus ke perilaku yang tidak sesuai dengan aturan agama gitu kan ya. Jadi supaya tidak, kalau ngomong supaya tidak sekarpe dewek, sakacamprung kalau bahasa Sunda mah gitu ya, supaya tidak sakacamprung nak gitu, supaya teratur gitu omongannya tuh sopan, itu tidak melukai orang gitu dalam omongan tuh. Itu jadi kalau tidak mengikuti aturan agama mah pokoknya seenaknya aja kalau ngomong tuh gitu, perilakunya seenaknya gitu, kelakuannya seenaknya, tidak mengikuti agama gitu. Jadi kan yang kita harus jaga itu adalah kelakuan, lisan ya, terus hati kita harus jaga hati itu supaya tidak ria, tidak ujub, tidak takabur dan sebagainya. Kan itu ukuran hati gitu ya, yang kita harus jaga itu. Terus yang kita jaga itu harus lisan. Yang kedua kelakuan kita
melaku gitu ya. Kita harus jaga, harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga itu kalau seumpama orangnya tidak mempunyai dasar ilmu, maka akan terlepas dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya orang itu menjadi orang yang celaka atau orang yang su'ul khotimah. Nanti ketika mati, wah, banyak kejanggalan nanti tuh pas meninggal tuh. Naudzubillah summa naudzubillah. Bila taqul daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.